sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi pemirsa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda di acara Frozen News. Saya Kintan Raya hadir untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam, dan terpercaya yang kami rangkum dalam Frozen News pagi ini. Pemirsa, berita pertama dari fenomena pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernapasan akut berat nomor 2. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, masyarakat diminta tidak hanya mengandalkan satu intervensi kesehatan saja. Upaya vaksinasi yang dilakukan saat ini tidak semata-mata menjadi satu-satunya upaya melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Vaksinasi tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan protokol kesehatan. Hari ini di Gelora Bung Karno, Senayan digelar vaksinasi massal oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini dilakukan untuk percepatan vaksinasi COVID-19 dengan target nasional 1 hari 1 juta vaksin. Sebanyak 8.000 warga DKI Jakarta melakukan vaksin menggunakan vaksin Sinovac total 10.000 dosis hari ini. Warga yang datang tidak perlu membawa surat keterangan kerja atau surat domisili. Cukup KTP saja warga dapat melakukan vaksinasi. Pendaftaran vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan lewat daring atau online melalui aplikasi Jakarta Kini. Jika lolos, maka warga akan diberitahukan jadwal kegiatan vaksinasinya. Berikut kita dengarkan dari jurnalis Frozen News oleh Dewi Maharani yang sudah berada di Gelora Bung Karno. Baik rekan Dewi, bagaimana kondisi di Gelora Bung Karno? Apakah padat berdesak atau kondisi terkendali oleh petugas? Bagaimana proses vaksinasi di Gelora Bung Karno? Bagi satu sesi saja dan sudah dimulai sejak pukul 7 pagi tadi waktu Indonesia bagian Barat dan akan selesai pada pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Sejak pagi tadi hingga siang ini kami melihat situasi di GBK Jakarta Pusat ini sangat kondusif karena ada petugas dari TNI yang mengatur tempat duduk sejauh 2 meter agar tidak terjadi kerumunan. Selain itu, mekanismenya akan dipanggil 10 orang untuk dilakukan vaksinasi. Satu orang ini berjalan kurang lebih 15 menit untuk melakukan proses vaksinasi. Jika ditemukan efek samping, maka sudah disediakan mobil ambulan yang sudah bersiap siaga di Gedung Gelora Bung Karno. Dan tadi pagi, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bersama para gubernur melakukan peninjauan langsung di Gedung Gelora Bung Karno, DKI Jakarta. Melakukan vaksinasi massal di GBK hanya membawa KTP saja, dengan catatan mereka hanya yang berdomisili DKI Jakarta. Sebagai contoh saudara, jika Anda memiliki KTP non-DKI tetapi Anda berdomisili DKI Jakarta, ini masih bisa mengikuti proses vaksinasi massal yang dilakukan hari ini. Baik rekan Dewi, apakah hanya hari ini saja pemerintah DKI melakukan vaksinasi sebanyak 10.000 dosis atau akan diberlakukan seterusnya? Ya, tentunya vaksinasi ini akan dilakukan 2 kali, tahap pertama dan tahap kedua. Untuk hari ini saja memang ini ada 10.000 dosis vaksin terhadap 8.000 warga yang menjalani vaksin. Ini adalah bentuk pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 yang mana telah menyebar di seluruh Indonesia. Kintan. Terima kasih rekan Dewi atas informasi yang telah disampaikan. Suatu niscaya yaitu protokol kesehatan dan vaksinasi di daerah Jakarta dan daerah-daerah lainnya untuk menghindari penyebaran COVID-19. Terima kasih Dewi Maharani melaporkan dari DKI Jakarta. Sementara pemerintah berharap dengan adanya vaksinasi yang dilakukan dari pintu ke pintu akan mempercepat program vaksinasi sehingga bisa menghambat penyebaran COVID-19. Karena vaksinasi ini merupakan salah satu kunci untuk menghambat penyebaran COVID-19 dan kita harapkan dengan percepatan vaksinasi penyebaran COVID-19, laju penyebarannya bisa dikendalikan. Baik pemirsa, berita ini kami bahas sekaligus penutup acara Frozen News pagi ini. Nantikan berita-berita lainnya di Frozen News selanjutnya. Saya Kintan Raya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.